Siapa yang bilang dana sengketa? Dana ini nggak ada sengketa-sengketanya. Ya. Kenapa? Kalau dana yang disengketakan atau uang atau barang disengketakan, itu kalau memang ada gugatan pengadilan. Tapi orang secara sosial kan memperebutkan. Uang diperebutkan tanpa jalur hukum. Namanya bukan uang sengketa. Uang ini bebas kemana aja, begitu. Jadi kalau rela nggak rela itu masalah keikhlasan. Jadi kalau dia nggak ikhlas, dia bisa menggugat, tapi cari dalilnya. Tadi malam Agus Salim melakukan konferensi pers. Ada beberapa tanggapan dan pernyataan yang ingin saya sampaikan terkait video ini. Karena kan memang tujuan kita hanya ingin menetapkan kehakannya Agus, masalah hak untuk Agus, karena sampai hari ini Agus belum dapat diobati dari uang donasi tersebut, yang katanya judul dari uang donasi tersebut adalah untuk Agus berobat. Tapi sampai detik ini seperak peser pun Agus belum mendapatkan uang donasi tersebut untuk berobat Agus. Saya dan tim penasehat hukum Pratiwi Novianti dengan ini menyatakan bahwa dana yang ada pada rekening yayasan tidak akan dikeluarkan sepersen pun untuk pengobatan Agus Salim sampai adanya putusan mediasi damai dari pengadilan negeri atau putusan yang berkekuatan hukum tetap. Karena pada saat ini kuasa donatur sedang mengajukan langkah hukum, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Tangerang, sehingga kita harus menghormati langkah hukum yang sedang diambil oleh kuasa donatur. Siapa yang bilang dana sengketa? Dana ini nggak ada sengketa-sengketanya. Ya. Kenapa? Kalau dana yang disengketakan atau uang atau barang disengketakan, itu kalau memang ada gugatan pengadilan. Gugatan pengadilan yang membahas tentang objek yang disengketakan. Objek ini menjadi objek sengketa. Misalnya rumah, ada rumah sengketa digugat menjadi rumah sengketa. Uang digugat menjadi uang sengketa. Tapi ada prosedurnya, yaitu beracara di pengadilan. Dalam konteks sudah ada perkaranya, ada yang disengketakan, itu menjadi objek sengketa. Gitu. Jadi kalau ada gugatan pengadilan atau ada persoalan hukum yang masuk, misalnya ada laporan polisi atau apa yang sifatnya tentang objek ini, itu baru disebut sengketa, baik pidana maupun perdata. Tapi kita lihat uang donasi ini kan tidak ada yang mensengketakan. Yang bersengketa itu adalah orang-orangnya. Karena apa? Pencemaran nama baik rata-rata kan, lapor-lapor. Tapi uangnya kan sendiri tidak diperebutkan sebagai uang sengketa. Tadinya ada ketika si pemilik kuasa hukum para donatur menggugat. Tapi kemudian mereka kan mencabut gugatannya. Ketika mereka mencabut, yang tadinya uang ini adalah uang menjadi objek sengketa, menjadi hilang persengketaannya. Jadi uang ini tidak ada sengketa. Ini tetap menjadi sebagai uang donasi yang tidak ada yang mensengketakan. Tapi orang secara sosial kan memperebutkan. Uang diperebutkan tanpa jalur hukum. Namanya bukan uang sengketa. Kenapa? Tidak ada nanti prosedur sita pengadilan terhadap uang tersebut, jadi bukan uang sengketa. Jadi uang ini tetap uang yang netral. Ya, coba aja dia menggugat, pakai dalil-dalilnya. Boleh itu digugat, tapi ketika belum ada gugatan, kan bukan uang sengketa. Uang ini bebas kemana aja, begitu. Jadi kalau rela nggak rela itu masalah keikhlasan. Jadi kalau dia nggak ikhlas, dia bisa menggugat, tapi cari dalilnya. Nah guys, jadi itulah pendapat dari seorang praktisi hukum yang mengatakan bahwasannya uang yang sekarang dialihkan ke korban NTT itu bukanlah uang sengketa. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Karena kemarin juga donatur sudah mencabut laporannya. Otomatis uang tersebut sudah bebas mau dialihkan kemana saja, termasuk kepada korban NTT. Jadi seharusnya sebagai seorang manusia, ya terima saja. Karena juga toh itu bukan uang Agus, itu juga uang donasi. Kalau memang donaturnya sudah legowo untuk memberikan uang tersebut kepada korban bencana lainnya, ya kenapa enggak gitu, karena toh itu juga untuk kemaslahatan banyak umat. Kalau kasus Agus Salim, satu hal yang saya sesalkan, dia dibantu kok terlalu ngeyel gitu lah. Yang kedua, itu pengacara kok semua berlomba masuk, seolah-olah jadi pahlawan, ya seolah-olah. Agus Salim itu kan kasus biasa, masih banyak orang yang lebih menderita dari sana. Tapi karena ini viral, berlomba semua agar masuk TV. Maka saya selalu bilang, halo para pengacara,
Kamu itu terkenal karena prestasi, bukan gara-gara kasus receh kau ikut-ikutan agar tampil gitu loh. Selain itu juga Bang Hotman Paris mengomentari terkait beberapa pengacara yang ikut berlomba-lomba dalam kasus Agus ini. Karena menurut beliau harusnya kasus ini tuh menjadi kasus yang sederhana dan cepat selesai, bukan malah melebar sampai saat sekarang ini. Karena masih banyak di luar sana orang-orang yang lebih membutuhkan keadilan yang sebenarnya bisa ditolong. Di sini juga ada pesan beserta tamparan dari Bang Hotman Paris kepada semua pengacara, seharusnya tampil dengan kasus-kasus yang benar-benar penting, bukan karena kasus ini disorot akhirnya berlomba-lomba untuk masuk TV. Sebenarnya begini ya, untuk saudara Agus dari awal pun sebenarnya wujud nyata tindakan Novi sudah jelas gitu, meminta saudara Agus untuk berobat karena memang peruntukannya untuk berobat. Dalam hal menyurati sudah beberapa kali, datang ke lokasi juga udah beberapa kali, tapi kan pihak Agus yang tidak mau gitu. Jadi jangan kemudian memunculkan opini-opini publik atau menyebarkan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan faktanya. Nah, di samping itu guys, juga pihak Novi menyampaikan bahwasanya sebenarnya dari awal itu tujuan Novi sudah jelas bahwa untuk membantu berobat Agus. Namun Agus Salim sendiri dan juga keluarganya yang menolak, bahkan Novi ini sudah sempat menyurati beberapa kali. Jadi di sini jelas bahwasanya mereka sendiri yang menolak niat baik dari Novi. Jadi kalau memang sekarang uang tersebut dialihkan, ya seharusnya tidak akan menjadi masalah. Jadi untuk Agus dan juga keluarganya sudahi perdramaan ini, karena ya sudahlah, toh uang tersebut juga sudah dialihkan kepada orang yang lebih membutuhkan, yaitu korban yang ada di NTT. Tadi malam Agus Salim melakukan konferensi pers. Ada beberapa tanggapan dan pernyataan yang ingin saya sampaikan terkait video ini. Karena kan memang tujuan kita hanya ingin menetapkan kehakannya Agus, masalah hak untuk Agus, karena sampai hari ini Agus belum dapat diobati dari uang donasi tersebut, yang katanya judul dari uang donasi tersebut adalah untuk Agus berobat, tapi sampai detik ini seperak peser pun Agus belum mendapatkan uang donasi tersebut untuk berobat Agus. Saya dan tim penasihat hukum Prati Novianti dengan ini menyatakan bahwa dana yang ada pada rekening yayasan tidak akan dikeluarkan sepersen pun untuk pengobatan Agus Salim sampai adanya putusan mediasi damai dari pengadilan negeri atau putusan berkuasa donatur sedang mengajukan langkah hukum, yaitu mengajukan. Tadi malam Agus Salim melakukan konferensi pers. Ada beberapa tanggapan dan pernyataan yang ingin saya sampaikan terkait video ini. Karena kan memang tujuan kita hanya ingin menetapkan kehakannya Agus, masalah hak untuk Agus, karena sampai hari ini Agus belum dapat diobati dari uang donasi tersebut, yang katanya judul dari uang donasi tersebut adalah untuk Agus berobat, tapi sampai detik ini seperak peser pun Agus belum mendapatkan uang donasi tersebut untuk berobat Agus. Saya dan tim penasihat hukum Prati Novianti dengan ini menyatakan bahwa dana yang ada pada rekening yayasan tidak akan dikeluarkan sepersen pun untuk pengobatan Agus Salim sampai adanya putusan mediasi damai dari pengadilan negeri atau putusan Tadi malam Agus Salim melakukan konferensi pers. Ada beberapa tanggapan dan pernyataan yang ingin saya sampaikan terkait video ini. Karena kan memang tujuan kita hanya ingin menetapkan kehakannya Agus, masalah hak untuk Agus, karena sampai hari ini Agus belum dapat diobati dari uang donasi tersebut, yang katanya judul dari uang donasi tersebut adalah untuk Agus berobat, tapi sampai detik ini seperak peser pun Agus belum mendapatkan uang donasi tersebut untuk berobat Agus. Saya dan tim penasihat hukum Prati Novianti dengan ini menyatakan bahwa dana yang ada pada rekening yayasan tidak akan dikeluarkan sepersen pun untuk pengobatan Agus Salim sampai adanya putusan mediasi damai dari pengadilan negeri atau putusan itikat dari yayasan. Tadi malam Agus Salim melakukan konferensi pers. Ada beberapa tanggapan dan pernyataan yang ingin saya sampaikan terkait video ini. Karena kan memang tujuan kita hanya ingin menetapkan kehakannya Agus,
masalah hak untuk Agus, karena sampai hari ini Agus belum dapat diobati dari uang donasi tersebut, yang katanya judul dari uang donasi tersebut adalah untuk Agus berobat. Tapi sampai detik ini seperak peser pun Agus belum mendapatkan uang donasi tersebut untuk berobat Agus. Saya dan tim penasihat hukum Pratiwi Novianti dengan ini menyatakan bahwa dana yang ada pada rekening yayasan tidak akan dikeluarkan sepersen pun untuk pengobatan Agus Salim sampai adanya putusan mediasi damai dari pengadilan negeri atau putusan tidak hadir. Dan tidak ada. Tadi malam Agus Salim melakukan konferensi pers. Ada beberapa tanggapan dan pernyataan yang ingin saya sampaikan terkait video ini. Karena kan memang tujuan kita hanya ingin menetapkan kehakannya Agus, masalah hak untuk Agus, karena sampai hari ini Agus belum dapat diobati dari uang donasi tersebut, yang katanya judul dari uang donasi tersebut adalah untuk Agus berobat. Tapi sampai detik ini seperak peser pun Agus belum mendapatkan uang donasi tersebut untuk berobat Agus. Saya dan tim penasihat hukum Pratiwi Novianti dengan parah banget ya. Terlihat di sini Agus sangat flying victim, di mana dia seakan-akan menjadi korban. Padahal dari awal juga yang disampaikan Agus itu adalah niat yang sudah dilakukan oleh Teh Novi dan juga yayasan, yaitu menyuratinya untuk memerintahkan Agus agar tetap melanjutkan pengobatan. Namun pihaknya sendiri yang ngeyel, tidak mau melanjutkan, malah sibuk melaporkan dan juga malah sibuk warawiri ke kantor polisi. Sampai akhirnya pengobatannya sendiri jadi terlantar. Nah sekarang baru meminta kepada yayasan untuk memenuhi keinginannya berobat. Nah sekarang Agus tidak hanya berurusan dengan yayasan, tapi juga kepada pihak kuasa hukum donatur, di mana untuk mencairkan uang tersebut sekarang juga harus menunggu hasil dari persidangan kemarin. Nah ini bisa dipelajari buat kita semua, terutama Agus, bahwa ketika ada orang baik yang berniat untuk membantu kita, jangan malah ngeyel, apalagi banyak bertingkah. Cukup ikuti saja saran dan juga arahannya, agar tidak seperti ini di kemudian hari. Nah guys, itulah beberapa informasi terbaru terkait uang donasi Agus yang sudah dialihkan kepada korban NTT. Bagaimana guys menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju uang tersebut dialihkan atau kalian lebih setuju uang tersebut dikembalikan kepada Agus? Silahkan tinggalkan komentar dan pendapat kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.